Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Pak Nurul. Tadi kasus judi online barusan menelan korban tanggal 9 bulan 6 2024. Seorang polisi dibakar oleh istrinya. Istrinya juga polisi. Ya. Ternyata penyebabnya karena suami gajinya tidak diberikan pada istrinya sepenuhnya dan akhirnya dibakar dan meninggal. Ya, baru tanggal 9 ya, di Jawa Timur kalau salah ya. Ya. Artinya ini memang serius sekali terkait dengan judi online. Saya kira kita dukung sepenuhnya Pak Menteri untuk mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pencegahan sehingga efek dari judi online bisa kita tekan semaksimal mungkin. Bayangkan suami istrinya, suaminya sampai meninggal. Saya kira ini kan mereka orang tahu secara dia aparat penegak hukum kan masalahnya. Jadi itu saya kira ini harus dapat perhatian betul. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Menkominfo Budi Ari menjawab anggota Komisi 1 DPR terkait judi online yang memicu poluan bakar suami yang juga polisi di Mojokerto. Selanjutnya ini juga hot ini soal judi online, kita harus berduka cita karena ada polisi yang ketika saya baca beritanya siapa yang membakar siapa, itu ternyata istrinya ya, ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Ini tanpa gender stereotipe loh, kata Budi Ari dalam raker dengan Komisi 1, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2024. Nah, temannya Abu Juban, Starbucks keliling. Ini yang ya, jadi linknya doang ya berarti ya. Selanjutnya ini juga hot, ini soal judi online. Kita harus berduka cita karena ada polisi yang teman yang ketika saya baca beritanya siapa yang membakar siapa, ternyata istrinya ya. Ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Ini tanpa gender stereotip loh. Yang istrinya membunuh suaminya polisi. Walaupun sekitar 3 minggu lalu let call TNI bunuh diri karena utang judi online 900 juta. Jadi memang judi online ini bukannya kita nggak bisa melakukan yang sesuai tugas kita. Kita sepanjang 17 Juli sejak saya dilantik jadi menteri itu ada 2 juta lebih konten saya take down. Nah pertanyaannya apakah cuman ranah penuh permasalahan judi online cuma di tangan Kominfo nih? Menurut saya enggak. Akhirnya saya lapor, Pak ini ada urusan soal payment system, ini ada urusan soal lobby luar negeri. Karena internet ini kan borderless, lintas negara, servernya di negara lain. Aparat keamanan termasuk juga akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas, Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Polhukam, di mana saya sebagai ketua bidang pencegahan dan Kapolri sebagai ketua bidang penindakan. Karena itu pemberantasan judi online ini bukan tugas satu kementerian seperti Kominfo. Kominfo iya betul mencegah, take down, tapi yang lain masih ditangani oleh institusi lain, OJK, BI karena sistem pembayaran dan sebagainya. Ini lintas sektoral termasuk luar negeri. Dan mohon maaf saya ini pendapat pribadi ya, bahwa yang disampaikan PPATK 100 triliun dalam 3 bulan itu, karena Pak Presiden akhirnya dalam rapat sudah bilang ke saya, udahlah pokoknya saya mau ukurannya angkanya turun, angka judi online-nya turun. Kalau 100 triliun per 3 bulan berarti kan kali 4 setahun bisa 400 triliun kan. Nah dari hasil pantauan kita, saya diskusi dengan berbagai teman, ini money laundering juga ini, bukan judi online doang. Makanya gitu, ya udahlah nanti aja lah ya. Intinya bukan sekedar judi online, karena ada berapa kasus dia dapat duit dari mana, menang judi gitu loh ya. Apa iya tadi yang tertutup mungkin nanti ya, Pak pimpinan nanti disampaikan ini judi online. Tapi bukan apa, pokoknya kita komit lah kalau soal judi online, bukan apa-apa, ini soal ekonomi keluarga. Ini menyangkut ekonomi keluarga, masa depan kita sebagai bangsa karena rusak. Ini di bermain judi slot sama main trading.
data. Memanipulasi data. Memanipulasi data. Kemudian bagaimana cara kamu mengambil uang sampai dengan dari perusahaan dibawa sampai ke rumah? Saya masukin ke dalam kardus. Dalam kardus. Kemudian kardus itu dibuang ke dalam tong sampah. Lalu Saya bawa pulang langsung masukin ke rekan saya. pada saat pulang kardus tersebut diambil, kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening kamu. Uangnya kamu gunakan untuk apa? Bermain judi slot sama main trading. Main judi slot ya, rekan-rekan tadi. Pelaku atas nama NT, 28 tahun, yang bersangkutan modusnya penjualan uang hasil penjualan itu tidak disetorkan kepada perusahaan, melainkan digunakan secara pribadi. Kemudian yang bersangkutan ini digunakan kembali untuk judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Persoalan judi online ini di negara Republik Indonesia ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau diumpamakan kepada penyakit, negara Indonesia ini oleh judi online ini kondisi sakitnya sudah stadium 4. Sudah sangat-sangat menyakitkan bagi bangsa Indonesia ini judi online ini. Bayangkan seorang anggota polisi yang harusnya memberi contoh teladan kepada masyarakat luas tentang pemberantasan judi online, tetapi dia yang kecanduan judi online sehingga sampai-sampai gajinya dihabiskan untuk judi online, sehingga istrinya yang juga seorang polisi kalap jadinya melihat uang suaminya itu habis untuk judi online. Bayangkan gaji ke-13-nya tinggal lagi 800.000 karena dihabiskan untuk judi online. Ini masih untung istrinya belum lagi kecanduan judi online. Kalau suami sudah kecanduan judi online, istri juga kecanduan judi online, anak juga kecanduan judi online, pembantu juga kecanduan judi online. Bagaimana ceritanya dalam sebuah keluarga? Ini bukan polisi satu-satunya oknum polisi yang mabuk judi online. Banyak ada kita dengar oknum polisi yang sampai mencuri mobil karena terjerat utang judi online 100 juta. Ada yang mau bunuh diri karena terjerat utang oleh judi online. Dan seperti dikatakan oleh Menkominfo Budi Ari ini tadi, seorang anggota TNI perwira berpangkat letkol sampai bunuh diri karena judi online. Itu yang aparat. Kita bayangkan sekarang ini bagaimana rakyat biasa yang sudah hancur keluarganya, yang sudah hancur ekonominya karena judi online. Dan kita lihat pula tadi tayangan seorang kasir di suatu perusahaan sampai miliaran mengambil uang perusahaan hanya untuk judi online. Sahabat BN, apakah
ini akan dibiarkan. Dan kalau Presiden mengatakan dikurangi, menurut saya bukan dikurangi, tapi memang ini diberantas habis. Tidak ada peluang untuk judi online di Indonesia ini. Kalaulah Menkominfo, Polri, OJK, BI, dan pihak-pihak terkait lainnya kompak untuk memberantas judi online ini. Judi online ini kita yakin bisa diberantas. Urusan luar negeri ditangani secara serius. Bagaimana agar jangan masuk judi online ini ke Indonesia. Jelas bisa. Tapi dengan catatan kompak. Sampai ke bawah. Jangan sampai ada aparat yang ditugaskan untuk memberantas judi online tapi dia yang main judi. Sama juga dengan pemberantasan narkoba. Kalau aparat ada yang oknumnya terlibat narkoba, mana mungkin pemberantasan narkoba di tengah-tengah masyarakat akan bisa diberantas habis. Demikian juga dengan judi online ini. Kalau masih juga masyarakat yang tertangkap karena judi online nanti dilepaskan lagi. Karena yang menangkapnya juga pencandu judi online. Sehingga begitu tertangkap, sogok dengan uang sekian, dia lepas. Kalau itu masih juga terjadi judi online, tidak akan bisa diberantas. Sahabat BN, pemberantasan judi online ini oleh pemerintah memang harus terkoordinasi dengan baik, harus kompak. Dan kalau tidak, kita yakin negara Indonesia ini akan tambah miskin oleh judi online ini. Demikian juga dengan DPR. DPR juga harus benar-benar serius mendesak dan mengawasi pemerintah untuk bisa memberantas judi online ini. Kalau DPR hanya ketika hangat pemberitaan itu, lantas lakukan rapat kerja. Setelah itu nanti diam. Kalau begitu juga tidak akan bisa diberantas. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.